kami dari kelompok 6. Halo, perkenalkan nama saya Jerni Evo Dianita Boru Nenggolan, NPM 1715005. Saya penyaji pertama. Halo kawan-kawan semua, semoga hari ini kita dalam keadaan sehat ya. Oke, kita akan melanjutkan materi selanjutnya. Kami kelompok 6 akan membahas tentang mencari akar pendekatan persamaan linier dengan metode iterasi titik tetap dan proses penyelesaian dengan aplikasi Excel. Metode terbuka. Adapun ciri-ciri dari metode terbuka yaitu yang pertama, tidak memerlukan selang yang mengurung akar. Yang kedua, hanya perlu tebakan awal akar sembarang. Yang ketiga, kadang konvergen dan kadang divergen. Dan yang keempat, jika iterasi konvergen, maka konvergensinya akan berlangsung sangat cepat dibanding metode tertutup. Metode iterasi titik tetap. Pengertian dari metode ini adalah metode sederhana, langsung, atau metode sulit beruntun. Algoritma dari metode iterasi titik tetap adalah yang pertama, susut fx sama dengan 0 menjadi persamaan x sama dengan gx, lalu menjadi prosedur iterasi xr tambah 1 sama dengan gxr, di mana R-nya ini kita buat R sama dengan, kita hapus R-nya, kita buat menjadi atau dimulai dari angka 0, 1, 2, 3, sampai seterusnya. Yang kedua, tebaklah sebuah nilai awal x0. Yang ketiga, hitung nilai x1, x2, x3, sampai seterusnya, sampai kondisi nilai mutlak dari xr tambah 1 dikurang xr per xr tambah 1 kurang dari toleransinya. Halo, saya Yunisurta Mega Sinaga, NPM 17150016. Saya sebagai penyaji kedua. Baik, saya akan melanjutkan. Saya sebagai penyaji kedua. Di sini saya akan menjelaskan pada contoh 44. Tentukan akar dari fungsi fx sama dengan e pangkat min x dikurang x. Nah, untuk penyelesaiannya ini kita selesaikan berdasarkan algoritma iterasi titik tetap, di mana fx-nya ini kita ubah menjadi fx sama dengan 0. Nah, lalu kita masukkan nilai fx-nya tadi, yaitu e pangkat min x dikurang x sama dengan 0. Nah, x-nya ini tetap, dan untuk e pangkat min x-nya itu berpindah tempat ke sebelah kanan menjadi x sama dengan e pangkat min x. Lalu x ini kita ubah menjadi x r ditambah 1 sama dengan menjadi gxr. Nah, maka rumusnya itu kita dapat xr ditambah 1 sama dengan e pangkat minus xr. Lalu di sini kita tentukan tebakan awal di mana xr-nya itu sama dengan 1. Masukkan rumus yang tadi, yaitu xr ditambah 1 sama dengan e pangkat min xr sama dengan e pangkat min 1 sama dengan 0,36788. Untuk mendapatkan nilai XR selanjutnya itu kita lanjutkan pada Microsoft Excel. Nah, sekarang kita membuat ke aplikasi Microsoft Excel-nya. Nah, untuk tebakan awalnya itu kita buat nilai XR-nya itu 1. Nah, baru kita masukkan ke dalam rumusnya tadi, itu sama dengan EXP buka kurung
kita masukkan nilainya itu, nilai tebakan awalnya itu -1, tutup kurung, enter. Maka hasilnya adalah 0,367879. Baru untuk mencari nilai galatnya itu atau epsilon ESH, kita masukkan rumusnya yaitu sama dengan ABS buka kurung lagi hasil dari tebakan awalnya tadi. Masukkan nilai dari tebakan awal, hasil dari tebakan awalnya tadi kita kurangkan dengan tebakan awalnya tadi yaitu 1. Lalu tutup kurung dibagi dengan hasil dari tebakan awalnya, terus tutup kurung dikali dengan 100. Enter, maka hasilnya adalah 171,8282. Nah, untuk tebakan selanjutnya itu yaitu 2, nilai tebakannya, rumusnya yaitu sama dengan EXP hasil dari tebakan minus hasil dari tebakan yang pertama tadi. Lalu di enter, hasilnya adalah 0,692201. Nah, untuk nilai galatnya, masukkan lagi rumus yang seperti pertama tadi, yaitu sama dengan ABS, buka kurung, ABS, buka kurung lagi, hasil dari tebakan kedua tadi, dikurang hasil tebakan pertama, tutup kurung, dibagi dengan hasil tebakan yang kedua, tutup kurung, dikali 100. Maka hasilnya 46,8534. Lalu kita masuk ke tebakan yang ketiga. Sama seperti tadi juga rumusnya, sama dengan EXP buka kurung minus tebakan kedua, tutup kurung, enter. Maka hasilnya 0,500474. Nah, untuk mencari nilai galatnya masuk lagi seperti yang tadi. Sama dengan ABS, buka kurung lagi, hasil dari tebakan yang ketiga, dikurang hasil dari tebakan kedua, tutup kurung, dibagi hasil tebakan yang ketiga, tutup kurung, dikali 100. Enter, maka hasilnya 38,30915. Untuk tebakan keempat juga sama seperti yang tadi, sama dengan EXP buka kurung minus tebakan ketiga, tutup kurung, enter. Nah, mencari galatnya juga sama dengan ABS, buka kurung lagi, hasil tebakan keempat dikurang hasil tebakan ketiga, tutup kurung, dibagi hasil tebakan keempat, tutup kurung, dikali 100. Enter. Masuk ke tebakan kelima. Rumusnya masih sama, yaitu sama dengan EXP buka kurung minus hasil tebakan keempat, tutup kurung, enter. Mencari galatnya juga sama dengan ABS, buka kurung lagi, hasil tebakan kelima dikurang hasil tebakan keempat, tutup kurung, dibagi hasil tebakan kelima, tutup kurung, dikali 100, enter. Lalu masuk ke tebakan keenam, sama dengan
EXP buka kurung minus hasil tebakan kelima, tutup kurung, enter. Mencari galatnya juga sama dengan ABS buka kurung, tebakan ke-6 dikurang tebakan ke-5, tutup kurung, dibagi tebakan ke-6, tutup kurung, dikali 100 sama dengan tebakan ke-7 sama dengan EXP minus tebakan ke-6, tutup kurung, enter. Galatnya sama dengan ABS buka kurung, tebakan ke-7 dikurang tebakan ke-6, tutup kurung, dibagi tebakan ke-7, tutup kurung, dikali 100, enter. Begitulah seterusnya sampai tebakan ke-23. Halo, perkenalkan nama saya Rizky Widya Atika, NPM 171500006. Oke, baiklah. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh 4.5. Nah, di sini menentukan akar dari fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurang 3x dikurang 4 sama dengan 0 dengan error sama dengan 0,0005%. Nah, berikut penyelesaiannya. Fx sama dengan 0. Fx sama dengan 0. Kita ubah x-nya itu menjadi gx. Nah, untuk fungsi di atas, ada beberapa kemungkinan untuk menyusun fungsi yang memenuhi x sama dengan gx, yaitu, nah di sini ada 3 kemungkinan yang memenuhi x itu menjadi gx. Nah, di sini saya akan menjelaskan poin yang pertama, yaitu x kuadrat dikurang 3x dikurang 4 sama dengan 0. Nah, kita pindah ruaskan x kuadrat sama dengan 3x ditambah 4. Kemudian, maka x-nya sama dengan akar 3x ditambah 4. Nah, kita lihat bahwa di sini juga sudah tertera tabel untuk mengetahui nilai XR-nya. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskannya melalui Microsoft Excel agar dapat kita ketahui dari mana nilai-nilai tersebut muncul. Oke, baiklah. Di sini saya akan melanjutkan bagaimana menentukan nilai XR-nya dengan menggunakan Microsoft Excel. Nah, tadi persamaannya yaitu fx sama dengan x kuadrat dikurang 3x dikurang 4 dengan error sama dengan 0,0005%. Nah, tadi didapat, setelah kita ubah ke gx-nya, maka didapatlah nilai x-nya itu x sama dengan akar 3x ditambah 4. Di sini saya sudah sediakan kolom tabel R, XR, kemudian nilai error persennya. Nah, di sini saya menggunakan angka 5 sebagai tebakan awal. Langsung saja kita cari nilai XR selanjutnya. Nah, rumusnya yaitu sama dengan, karena di sini akar, maka fungsi akar di Microsoft Excel itu SQRT. Nah, yang ini kita klik. Kemudian kita tambahkan lagi buka kurung. Kemudian kita ketik 3. Kemudian kita kali. Kita klik sel G4 atau nilai 5-nya, kemudian kita tutup kurung, kemudian kita tambah dengan 4, kemudian kita tutup kurung, kemudian kita enter. Oke, sudah muncul nilainya yaitu 4,358899. Nah, untuk yang nilai errornya itu rumusnya sama dengan absolute.
yang ini kita klik, kemudian kita tambahkan lagi tutup kurung, kemudian kita kurangkan sel G5 kurang sel G4, kita tutup kurung, kemudian kita bagi dengan sel G5, kemudian kita tutup kurung, kemudian kita kali dengan 100%. Oke, seperti ini rumusnya, bisa teman-teman lihat, kemudian kita tekan enter. Nah, sudah muncul nilainya, yaitu nilainya 0,1470786669. Nah, untuk selanjutnya kita langsung klik and drag aja. Ini kita kemudian kita tarik sampai bawah. Nah, beginilah sudah muncullah nilai nilai XR dan nilai error persennya dari persamaan fx sama dengan x kuadrat dikurang 3x kurang 4 yang memenuhi untuk gx x sama dengan akar 3x ditambah 4. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf dan akan dilanjutkan oleh penyaji berikutnya. Terima kasih. Halo, saya Fidela Luisin Sipautar, NPM 171500012. Saya sebagai penyaji keempat. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan kemungkinan kedua, bentuk X sama dengan GX yang dapat kita bentuk dari persamaan fx sama dengan x kuadrat kurang 3x kurang 4 sama dengan 0, yaitu x kuadrat kurang 3x sama kurang 4 ini, kita keluarkan nilai x-nya, dia akan menjadi x dikali x kurang 3 dikurang 4 sama dengan 0. Maka nilai x sama dengan 4 per x kurang 3. Nah, inilah cara kita mencari nilai x-nya. Nilai x atau akar x yang memenuhi persamaan fx sama dengan x kuadrat kurang 3x kurang 4 sama dengan 0. Untuk mencarinya itu kita menggunakan Microsoft Excel. Nah, sekarang di sini kita selesaikan nilai atau mencari akar dari fungsi fx yang ini menggunakan Excel. Kita buat tebakan dulu untuk R0 atau X0, tebakan awalnya itu kita buat 5, maka errornya tidak ada. Selanjutnya, untuk X1, kita cari nilai X-nya, atau nilai X1-nya itu dengan menggunakan rumus mencari nilai X ini. Jadi kita masukkan dia sama dengan 4 dibagi dalam kurung X. X-nya itu kita masukkan nilai ini, nilai 5 tadi. X dikurang 3, tutup kurung, kita enterkan. Nah, maka nilai X1-nya sama dengan 2. Kita cari nilai absolutnya dengan rumus sama dengan absolut atau ABS dalam kurung nilai X yang baru kita kurang dengan nilai X sebelumnya, lalu kita tutup kurung, kita bagikan dengan nilai X yang baru, tutup kurung, lalu kita kalikan dengan 100%, lalu kita enter. Nah, inilah dia nilai absolutnya di X1. Selanjutnya, untuk di X2, caranya sama seperti yang tadi, kita masukkan rumus cara mencari X-nya, itu kita buat 4, sama dengan 4 dibagi dalam kurung X, kita masukkan nilai X ini, dikurang 3, tutup kurung, kita enter. Nah, inilah dia nilai X2-nya. Lalu, untuk nilai absolutnya sama dengan absolut dalam kurung nilai X yang baru kita kurangkan dengan nilai X sebelumnya,
Kita tutup kurung, lalu kita bagikan dengan nilai X yang baru. Kita tutup kurung, lalu kita kali dengan 100%. Enter. Nah, ini dia. Untuk mencari nilai X berikutnya, kita bisa tinggal kopikan aja ke bawah sampai nilai absolutnya itu kita dapatkan kurang dari 0,0005%. Nah, ini masih 0,03, 0,009, 0,02. Nah, kita sudah dapat 0,0005 tapi masih lebih dari itu. Kita lihat di bawah. Nah, kita dapat 0,000143 itu kan kurang dari 0,0005. Nah, berarti nilai XR atau nilai X10 inilah nilai X atau akar X yang memenuhi fungsi fx sama dengan X kuadrat kurang 3X kurang 4 sama dengan 0 ini. Inilah dia menjadi salah satu akar dari persamaan itu. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Terima kasih. Halo, nama saya Nurul Lestari Matondang, NPM 17150040. Saya sebagai penyaji kelima. Nah, sekarang kita akan cari nilai X atau akar X dari kemungkinan ketiga yang dapat dibentuk dari persamaan X kuadrat kurang 3X kurang 4 sama dengan 0. X kuadrat kurang 3X kurang 4 sama dengan 0 ini kita ubah ke dalam bentuk X sama dengan GX. Dia akan menghasilkan X sama dengan X kuadrat dikurang 4/3. Nah, untuk mencari nilai-nilai X yang memenuhinya nanti, kita gunakan Microsoft Excel. Baiklah, kita lanjut untuk mendapatkan hasil X yang ketiga dengan memenuhi persamaan X kuadrat dikurang 3X dikurang 4, di mana tebakan awal pada R-nya itu 0 dan XR-nya itu 5 dan nilai absolutnya belum ada. Nah, untuk R yang pertama itu dan untuk mendapatkan nilai atau hasil dari XR yang kedua sama dengan buka kurung 2 kali, kita masukkan nilai tebakan awal yang pertama pangkat 2 dikurang 4 tutup kurung bagi 3 dengan menggunakan rumus yang ini. Tutup kurung sama dengan langsung ke enternya. Nah, dapatlah X-nya itu satunya itu 7. Nah, untuk mencari nilai absolutnya itu sama dengan ABS buka kurung 2 kali hasil dari X yang kedua dikurang hasil X yang pertama tutup kurung dibagi hasil X yang kedua tutup kurung dikali 100. Enter. Nah, untuk mencari nilai X berikutnya, kita bisa langsung mengcopy ke bawah sampai nilai X error-nya itu 0,005. Tetapi hasilnya ini kan terus bertambah hingga nilainya tak hingga. Maka nilai dari persamaan X ini tidak memenuhi dari persamaan X kuadrat dikurang 3 kurang 4. Maka kesimpulannya berdasarkan dari ketiga X itu yang memenuhi persamaan X kuadrat dikurang 3 dikurang 4 hanya X sama dengan 4 dan X sama dengan min 1. Halo, perkenalkan nama saya Mega Srifani Bako, NPM 17150-157.
Saya penyaji ke-6. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari penyaji sebelumnya, yaitu kriteria konvergensi metode iterasi titik tetap. Sebelumnya, kita telah mengetahui untuk menentukan akar-akar dari suatu fungsi, suatu persamaan, harus ditetapkan fx sama dengan 0, sedemikian sehingga x sama dengan gx, di mana bentuk umum persamaan iterasinya adalah xr tambah 1 sama dengan gxr, R sama dengan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Oke, misalkan dalam selang I sama dengan S kurang H, S tambah H dengan S titik tetap, maka akan diperoleh beberapa yang persamaan, yaitu yang pertama, artinya kalau turunannya di antara 0 dan 1, maka itu disebut sebagai konvergen monoton. Persamaan kedua, kalau turunannya di antara minus 1 dan 0, maka itu disebut sebagai konvergen berisolasi. Yang ketiga, kalau turunannya lebih besar dari 1, maka itu disebut sebagai divergen monoton. Yang keempat, kalau turunannya kurang dari minus 1, maka itu disebut sebagai divergen berisolasi. Jadinya, kalau di antara interval minus 1 dan 1, sudah pasti itu konvergen, baik itu konvergen monoton maupun konvergen berisolasi. Oke, selanjutnya yang perlu kita perhatikan, ingat ya, yang perlu kita perhatikan untuk mencari akar itu adalah di persamaan 1 dan 2, yaitu harus konvergen. Tapi kalau dia divergen, maka persamaan kita untuk mencari X sama dengan GX itu kurang tepat. Oke, kira-kira kalau kita gambarkan dalam bentuk grafik, maka kita dapat lihat di slide ini, yaitu gambar pertama, konvergen monoton. Nah, pada gambar pertama konvergen monoton yaitu gambarnya Y sama dengan GX. Nah, pada gambar ini itu nggak pernah naik dan nggak pernah turun. Pada gambar yang kedua, yaitu konvergen berisolasi. Nah, pada gambar ini itu naik turun, ke kanan naik, ke kanan naik, ke kiri turun, ke kanan naik, ke kiri turun, begitu seterusnya. Gambar ini disebut sebagai konvergen berisolasi. Pada gambar yang ketiga, gambar yang ketiga adalah lawan dari gambar yang pertama, yaitu di mana gambar yang pertama itu kan rutin turun seperti ini. Nah, beda dengan yang gambar ketiga yaitu rutin naik. Nah, kita dapat lihat naik kan, naik terus. Nah, dan gambar yang keempat yaitu divergen berisolasi. Nah, pada gambar ini itu kadang turun, kadang naik, kadang turun, kadang naik. Begitu seterusnya. Tetapi dia menyebar tidak ke suatu titik. Beda dengan gambar yang kedua. Mana ini? Mana kursornya? Oke. Beda yang pada gambar yang kedua, yaitu dia ke suatu titik konvergen. Selanjutnya, kira-kira kalau kita gambarkan dalam bentuk grafik, dapat kita lihat pada slide ini, yaitu di gambar pertama, yaitu konvergen monoton. Nah, gambarnya itu yaitu Y sama dengan GX. Nah, pada gambar ini dia itu tidak pernah naik, tidak pernah turun. Nah, seperti ini ya, dapat kita lihat. Di gambar yang kedua yaitu konvergen berisolasi. Nah, pada gambar ini dia itu naik turun, ke kanan naik, ke kiri turun, ke kanan naik, ke kiri turun, begitu seterusnya. Nah, pada gambar ini itu disebut sebagai konvergen berisolasi. Nah, pada gambar yang ketiga yaitu divergen monoton. Nah, divergen monoton itu lawan dari konvergen monoton, yaitu kalau di gambar konvergen monoton dia kan rutin turun. Nah, kalau divergen monoton dia rutin naik. Oke. Nah, pada gambar yang keempat
yaitu divergen berisolasi. Nah, di grafik divergen berisolasi itu ini kadang naik, kadang kadang naik, kadang turun, begitu terus jadi seperti ini. Tetapi divergen berisolasi ini dia itu menyebar tidak ke suatu titik. Nah, beda dengan gambar yang kedua. Nah, di gambar yang kedua itu dia ke suatu titik konvergen. Itu. Baiklah, sekian materi dari saya.